Bismillahirrohmanirrohim. Serial Pancasila numerik kali ini judulnya adalah Inaristek, ya, Ekosistem Inovasi Terpadu. Prolog. Transformasi pembangunan nasional Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama berbentuk ketergantungan terhadap teknologi impor, rendahnya hilirisasi riset dan produksi, dan lemahnya integrasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah triple helix. Meskipun Indonesia telah memiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ya, serta adanya berbagai pusat penelitian di perguruan tinggi, kehadiran Inaristek sangatlah strategis, ya, sebagai salah satu dari 7 benteng Pancasila, sebagai bentuk manifestasi Pancasila numerik. Nah, mengenai 7 benteng Pancasila dan Pancasila numerik itu bisa diakses atau dilihat pada tayangan YouTube kami sebelumnya. Tayangan ini mencoba membahas, ya, pembentukan serta uraian tentang peran strategis Lembaga Indonesia Riset Sains dan Teknologi, disingkat dengan Inaristek, ya, sebagai inti dari Indonesia Research Network. Nah, melalui pendekatan integratif, yakni menghubungkan riset, pendidikan tinggi, industri, termasuk masyarakat, ya, sistem permodalan, dan infrastruktur digital. Inaristek diproyeksikan menjadi tulang punggung ekosistem riset nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis dan konstitusional Inaristek. Pertama, Pancasila sebagai paradigma riset. Riset di dalam Inaristek diposisikan sebagai amanat etik dan moral, bukan sekedar aktivitas akademik. Pancasila berfungsi sebagai paradigma etik, di mana riset harus bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kedua, paradigma epistemologis, yakni kebenaran ilmiah diukur tidak hanya oleh validitas metodologis, melainkan juga diukur kemanfaatan dan keberlanjutannya. Ketiga, paradigma praksis, ilmu harus diwujudkan dalam bentuk teknologi, ya, modal usaha, dan sistem sosial yang sifatnya itu aktif, itu real. Nah, melalui Pancasila numerik, nilai-nilai Pancasila tersebut diterjemahkan ke dalam sistem ukur yang objektif, ya, terhitung, ya, tangible gitu, dan juga dapat dikomputasikan, ya, dalam rangka melakukan riset, ya, atau kerjasama dan juga membuat kebijakan. Landasan filosofis dan konstitusional berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep dasar pengayoman. Pasal 31 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 asli, ya, menegaskan, ya, kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengelola sumber daya strategis. Inaristek dirancang sebagai mekanisme non-negara yang konstitusional, ya, sedemikian sehingga tidak membebani APBN secara langsung, tetapi
menjalankan fungsi negara pengayoman, welfare state. Ya. Inaristek menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep dasar Inaristek. Inaristek dimaksudkan sebagai jejaring integral nasional yang menghubungkan satu, lembaga riset, perguruan tinggi, ya, komunitas ilmiah, kemudian juga industri rakyat, UMKM, dan swasta nasional. Juga menghubungkan sistem permodalan rakyat semesta, PRS Bangsaku. Ini akan dijelaskan pada video tersendiri mengenai PRS Bangsaku. Kemudian juga menghubungkan infrastruktur digital, big data, dan intranet nasional. Ya. Inaristek berfungsi ya, pada dasarnya sebagai hub orkestrasi, ya, yakni memastikan riset atau penelitian-penelitian itu tidak terfragmentasi, melainkan terarah pada agenda besar pembangunan NKRI. Itu adalah bagiannya posisi Inaristek pada megaproyek welfare Indonesia dan permodalan rakyat semesta. Nah, dari bagian ini terlihat ada beberapa entitas, gagasan entitas seperti megaproyek, usaha rakyat, ya, temuan entitas masalah, input entitas usaha rakyat, serta gagasan entitas industri strategis. Nah, kemudian pada kolom kedua merupakan pradeskripsi ya. Nah, Inaristek itu pada kolom ketiga ini berperan ya dari urutan mulai atas ya. Untuk megaproyek itu sebagai pradesain. Kemudian untuk gagasan entitas usaha rakyat sebagai metode usaha, temuan entitas masalah sebagai desain solusi, ya, berperan sebagai desain solusi, serta pada input entitas usaha rakyat, ya, sistem permodalan. Kemudian pada gagasan entitas industri strategis, Inaristek, ya, sebagai fungsi sebagai industri strategis. Dan kemudian pemirsa bisa melihat pada kolom-kolom berikutnya, sehingga pada intinya ya, berbagai entitas yang ada dalam di negara Indonesia ini bisa terakomodasi. Selanjutnya, pematangan gagasan itu dikembangkan pada skala usaha rakyat gitu. Industri strategis dan megaproyek kesejahteraan melalui tahapan ya perancangan atau desain, kemudian juga konstruksi dan instalasi yang profesional gitu. Nah, hasil akhirnya adalah entitas yang terbangun secara produktif ya, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan Indonesia secara menyeluruh ya, kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Bahkan sebelumnya itu menunjukkan bahwa Inaristek sebagai penghubung utama antara riset, inovasi, dan permodalan rakyat ya, dalam rangka pembangunan nasional. Nah, proses dimulai dari gagasan dan masalah nyata gitu, yang dikembangkan melalui invensi dan template atau pilot project ya, oleh mahasiswa serta inventor gitu, penemu-penemu yang yang tersebar atau yang ada, penemu-penemu individu ya.
maupun kelompok. Nah, gagasan ini kemudian ditransformasikan menjadi desain solusi, ya, metode usaha, dan sistem permodalan digital yang terintegrasi dengan lembaga keuangan. INA-Ristek, langkah awal strategis, status dan karakter kelembagaan. INA-Ristek dirancang sebagai lembaga non-pemerintah, non-profit, ya, dan juga sebagai lembaga yang sifatnya independen, ya, dari politik praktis, serta berorientasi pada kemanfaatan publik jangka panjang. Nah, model seperti INA-Ristek ini itu memberi peluang fleksibilitas, keberanian terobosan, dan juga kelebihan, yakni kecepatan eksekusi yang sering sulit atau acap kali sulit, ya, dilakukan oleh birokrasi konvensional. Fungsi utama INA-Ristek. Nah, pertama, sebagai bank soal riset nasional, yakni menghimpun, ya, berbagai macam persoalan real bangsa, ya. Ya, kemudian dijadikan sebagai agenda riset multidisipliner, ya, yang dapat dikerjakan oleh berbagai strata di perguruan tinggi, ya, mulai dari tingkat skripsi hingga disertasi. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai integrator riset aplikasi, yakni melakukan pengawalan riset-riset, ya, hingga menjadi demplot, pilot project, ya, manual teknis, kemudian hingga model usaha rakyat. Sebagai pengelola infrastruktur digital, ya, dan big data, INA-Ristek mengelola big data industri rakyat nasional, analisis statistik produksi dan pasar, ya, juga proyeksi potensi nasional berbasis data real. Kemudian juga sebagai, ya, orkestrator, ya, riset, permodalan, juga industri rakyat. INA-Ristek menjadi penghubung langsung antara riset dan PRS atau permodalan rakyat semesta bangsaku, memastikan inovasi, ya, setiap inovasi akan mendapatkan dukungan permodalan yang adil. Mengenai PRS atau permodalan rakyat semesta bangsaku, ini ada penjelasan secara panjang lebar ada pada tayangan YouTube yang lain. Kerja-kerja INA-Ristek berikutnya adalah melakukan sinergitas dengan BRIN dan perguruan tinggi. INA-Ristek bersinergi dengan BRIN dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ya, dengan menyediakan tema-tema riset yang konkret, ya, yang dapat dikerjakan, ya, sekali lagi, ya, mulai dari tingkat skripsi, tesis hingga disertasi. Riset dilakukan secara kelompok atau atau multi bahkan transdisipliner, ya, dan diarahkan hingga menghasilkan template, pilot project, hingga siap direplikasi, ya, kurang lebih seperti itu. INA-Ristek dan sistem inovasi rakyat. PRS Bangsaku sebagai mitra strategis. Ya, permodalan rakyat semesta Bangsaku atau PRS Bangsaku menjalankan skema, ya, 3 tanpa, ya, atau 3T, tanpa agunan, tanpa riba, tanpa batas waktu, ya. Kemudian juga pengembalian investasi sebesar 110%, di mana 100% pokok ditambah dengan 10% pengaman, gitu. Ini digunakan untuk administrasi, asuransi konsultasi, dan jaminan sosial. Kemudian terkait
dengan sistem inovasi rakyat, Inaristek juga mengembangkan modal OMOK dan ya, P3RSB. Unit dasar ekonomi disebut dengan OMOK ya, One Man One Company, di mana usahawan rakyat itu dilembagakan dalam bentuk firma, ya, CV, PT dan seterusnya, yang kesemuanya itu disebut dengan perusahaan penerima permodalan rakyat semesta bangsaku, P3RSB. Nah, Inaristek memastikan bahwa riset, ya, pengembangan teknologi dan pendampingan manajerial usaha rakyat itu sesuai dengan karakter badan usaha masing-masing. Posisi Inaristek dalam arsitektur pembangunan nasional. Inaristek itu tidak berdiri sendiri ya, melainkan menjadi semacam fondasi pengetahuan gitu, think tank ya, bagi jaringan strategis lain yang terhubung dalam 7 benteng Pancasila. Ya, yakni Stanford Perinet atau INA-Perinet, ya, Indonesia Sitol Network, ya, INA-Sitol, Indonesia Backbone Network, ya, INA-Backnet, Garuda Jaya Nusantara Incorporated, ya, GJN, ya, kemudian juga sistem intranet IT, serta PRS Bangsaku, ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Nah, mengenai masing-masing dari 7 benteng Pancasila ini, penjelasan detailnya dapat dilihat pada tayangan lain, tayangan YouTube lain gitu. Dengan demikian, setiap pembangunan fisik dan ekonomi itu memiliki basis riset yang kuat, ya, terukur dan sifatnya berkelanjutan atau sustainable. Inaristek terhubung langsung dengan bidang-bidang strategis, ya, seperti pangan, energi, ya, sumber daya air, ya, teknologi canggih, demografi dan lain-lain. Roadmap Inaristek. Fase inisiasi, ya, ini pembentukan node riset regional, ya, seperti kampus, pesantren, politeknik, ya, komunitas tertentu gitu. Nah, kemudian juga inventarisasi masalah atau persoalan real bangsa, ya, sebagai input bank soal riset. Kemudian fase konsolidasi, ya, ini pengelompokan, ya, berbagai tema riset nasional yang sifatnya strategis. Kemudian pembentukan klaster riset, ya, multi, inter dan transdisipliner, ya. Lanjut ke fase aplikasi, ya, ini pembuatan template dan atau pilot project, ya. Kemudian uji manfaat sosial ekonomi rakyat atau masyarakat. Kemudian lanjut ke fase replikasi nasional, yakni standarisasi, ya, dan dilanjutkan dengan integrasi ke jaringan 7 benteng Pancasila. Seleksi dan prioritas riset berbasis Pancasila numerik. Ya, segala seleksi bagi calon stakeholder dan objek riset yang dikembangkan oleh Inaristek itu harus terukur secara dan bersifat Pancasilais gitu. Nah, Inaristek, ya, tidak memilih, ya, hal tersebut itu secara subjektif, ya, melainkan menggunakan metodologi, ya. Pertama, kaidah Pancasila numerik yang dilanjutkan dengan sistem nilai. Nah, setiap tema riset, ya, mitra dan proyek dalam Inaristek dievaluasi menggunakan sistem Pancasila numerik untuk memastikan tingkat kepancasilaisan, ya, kebermanfaatan sosial, keilmiahan, dan keberlanjutan, ya, dan seterusnya, ya, merupakan bagian dari sistem nilai, ya. Nah, ini merupakan sebuah sistem validasi nasional terpusat, ya, di bawah kendali Pusat Studi Pancasila Numerik. Nah, mengenai bagaimana Pancasila numerik dan sistem nilai dapat dilihat pada tayangan YouTube yang lain.
dari kami. Tantangan dan prospek Inaristek. Nah, tantangan itu berupa seperti resistensi birokrasi, ya, budaya penelitian atau riset yang belum aplikatif, kemudian juga kebutuhan sumber daya manusia unggul, ya, lintas disiplin. Nah, itu merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inaristek. Selanjutnya untuk prospek strategis, ya, ketika atau apabila dijalankan secara konsisten, maka Inaristek berpotensi menjadi model riset berbasis Pancasila yang posisinya itu atau kedudukannya itu unik, ya, di dunia itu bahkan, ya. Nah, kemudian juga mempercepat kemandirian teknologi nasional, ya, dan menjadikan Indonesia sebagai subjek, ya, bukan objek dalam percaturan ilmu pengetahuan global. Epilog. Inaristek dapat dipahami sebagai sebuah langkah strategis, ya, Indonesia Research Network, ya, sekaligus sebagai embrio sistem riset dan inovasi berdaulat yang berpijak pada jati diri bangsa, ya. Nah, ketika dijalankan secara konsisten, Inaristek itu berpotensi menjadi modal alternatif dunia. Ini riset yang tidak tunduk pada mekanisme pasar semata-mata gitu. Juga tidak terjebak dalam birokrasi sempit dan tidak terjerabut dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, nilai-nilai Pancasila. Inaristek adalah peralihan dari retorika menuju sistem, ya, dari niat baik itu menuju arsitektur real atau nyata, dan dari ketergantungan menuju kemandirian. Di titik inilah, ya, Pancasila, ya, tidak hanya diucapkan atau dihafalkan, melainkan dioperasionalkan sebagai jalan peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih.